Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Sewon. Dan barangkali ada teman-teman lain dari sekolah lain yang menyimak pembahasan 10 soal bentuk pangkat. Ibu ucapkan selamat belajar. Baik, teman-teman. Jadi pembahasan 10 soal bentuk pangkat ini dibahas oleh saya sendiri, Ibu Erna Wahyuni. Baik, terkait dengan bentuk pangkat, kita akan mulai dari soal nomor pertama terlebih dahulu. Soal nomor 1, langsung saja. Di situ tertulis nilai dari 3/2 pangkat 2/3 dikali 2/3 pangkat min sepertiga dibagi dengan 4/3 pangkat min 1 sama dengan titik-titik. Nah, yang harus kita ingat pada penyelesaian bentuk pangkat ini, kita ingat bahwa pada sifat eksponen ketika ada A pangkat min 1 itu artinya adalah 1/A. Kemudian kalau ada A per B pangkat min N, misalkan pangkatnya min, kita bisa mengubah menjadi pangkat positif dengan cara dibuat seper tadi, sama seperti ini. Seper dari A per B itu tidak lain tidak bukan adalah B per A ya. Jadi isinya tinggal kita balik saja, pangkatnya berubah jadi positif, seperti itu. Nah, dengan sifat ini kita bisa menyelesaikan soal nomor 1. Kita ubah pangkatnya menjadi pangkat positif terlebih dahulu. Kita jawab di sini ya. Berarti 3/2 pangkat 2/3 dikalikan dengan, nah itu karena pangkatnya negatif. Di situ negatif ya, ini min sepertiga. Nah, jadi kita balik saja isinya 3/2, yang tadinya 2/3, pangkatnya menjadi positif sepertiga. Nah, dibagi dengan, nah yang penyebut ini pangkatnya min 1, biar menjadi positif 1, kita ubah menjadi 3/4 pangkat 1. Nah, kemudian di sini sudah sama bilangan pokoknya, sama-sama 3/2. Kita ingat sifat untuk A pangkat M dikali A pangkat N. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambahkan ya, M ditambah N. Sehingga untuk soal ini tinggal 3/2 pangkat 2/3 ditambah sepertiga. Kalau mau langsung boleh ya, 2/3 ditambah sepertiga adalah 1 dibagi dengan 3/4. Pangkat 1 itu kadang-kadang tidak perlu ditulis ya. Jadi ini yang pembilang itu 3/2 pangkat 1 dibagi dengan 3/4 pangkat 1 juga. Ini pembagian, kita eksekusi, tinggal dikali ya, balikannya 4/3. 4 dibagi 2 itu adalah 2, 3 dibagi 3 habis. Jadi hasilnya adalah 2. Di sini option yang sesuai adalah yang A. Begitu untuk nomor 1. Lanjutkan untuk nomor 2. Diketahui pada soal jika A sama dengan 64, B sama dengan 27, C sama dengan 125, maka nilai dari A pangkat setengah kali B pangkat setengah per A pangkat sepertiga, B pangkat seperenam dikali C pangkat sepertiga. Kita akan urai satu persatu dulu. 64 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat berapa ya? Kita bisa pakai pohon faktor. 64 itu berapa kali berapa gitu. 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Kalian bisa uraikan bagi 2, bagi 2, bagi 2 sampai habis. Kemudian untuk 27 adalah 3 pangkat 3 dan 125 itu adalah 5 pangkat 3. Nah, dari situ kita bisa tuliskan pada penjawabannya. Kita ganti ya A-nya dengan 2 pangkat 6 pangkat setengah dikali B, B-nya adalah 3 pangkat 3 pangkat setengah juga per A pangkat sepertiga berarti 2 pangkat 6
pangkat sepertiga dikali dengan B, B-nya adalah 3 pangkat 3 pangkat 1/6 dikali C, C-nya adalah 5 pangkat 3, C-nya pangkat 1/3. Nah, jika sudah sampai sini maka kita tinggal mengalihkan pangkatnya. Ini ya, ini dikali, ini juga dikali, ini dikali, ini dikali, ini dikali. Itu sesuai dengan sifat. Kalau ada sifat bentuk pangkat A pangkat N, pangkatnya M juga, berarti A pangkat MN, tinggal dikali kan. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita kalikan pangkatnya biar menjadi sederhana. 6 dikalikan dengan setengah. Bisa kita coret-coret ya. 6 dikali setengah itu adalah 3. Kemudian ini 6 dikali sepertiga adalah 2. Jadi bisa kita tulis di situ 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Itu ya. Kemudian yang di sini ini 3 pangkat 3 per 2. Yang bawah ini kalau dikali 3 dikali 1/6, ini 1, ini 2 ya, setengah jadinya. Berarti 3 pangkat setengah. Dan 5 pangkat 3 pangkat sepertiga tinggal dikali. Jadi 5 pangkat 1 kali 5. Nah, ini tinggal disederhanakan. Yang ini karena pembagian berarti pangkatnya dikurang sesuai dengan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N menjadi A pangkat M min N. Nah, berarti yang di sini tinggal 2 pangkat 3 min 2. Kemudian yang ini 3 ya, bilangan pokoknya 3 pangkat 3 per 2 dikurangi setengah. 1/2 kurangi setengah sama aja. Kemudian dikali 5. Berarti kita bisa hitung, ini jadinya pangkat 2 pangkat 1, ini jadinya 3 pangkat 1, ini 5. Tinggal dikali ya, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Berarti jawabannya option yang A, begitu. Bagaimana jawaban teman-teman kemarin? Baik, kita lanjutkan untuk nomor 3. Langsung bisa kita eksekusi di sini sebenarnya. Karena yang diminta adalah bentuk sederhana ini, yang A dengan A. Kemudian nanti yang B dengan B. Begitu ya. Langsung kita jawab di sebelah kanan. Berarti A, karena pembagian, langsung min 2 dikurangi min 3. Kemudian untuk B-nya, min 3 dikurangi min 2. Berarti A pangkat min 2 tambah 3 ya, sama aja 1. Kemudian B pangkat min 3 ditambah 2 min 1. Nah, berarti A dikali, untuk B pangkat min 1 ini kita buat jadi pangkat positif, seper B pangkat 1. Kalau dikalikan jadinya A per B. Jadi jawabannya adalah yang A lagi. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Ini hampir mirip dengan tadi ya, kita sederhanakan dulu. 8 dibagi 2. Kita jawab di sini. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian A-nya di situ A pangkat min 3 min 1. Kemudian B-nya min 2 min 3 dikali A pangkat, ini dikalikan pangkat 6. Kalau ada dalam kurung tinggal dikalikan ya, 2 kali 3. Jadinya pangkat 6. Berarti sama dengan 4 A pangkat min 4 B pangkat min 2 tambah 3, 1 dikali A pangkat 6. Untuk A nya kita dekatkan ya, biar bertemu dengan saudaranya. Min 4 dengan A pangkat 6 dikali B. B nya pangkat 1. Pangkatnya nggak ditulis nggak apa-apa untuk B, karena pangkat 1 itu nilainya sama dengan yang B. Oke, 4
A pangkat min 4 dikali A pangkat min 6, maka A-nya bisa disederhanakan A pangkat min 4 plus 6 karena perkalian ya. B berarti 4 A kuadrat dikali B. Jawaban itu ada di option yang B. Begitu ya. Kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 5. Nah, ini kita menyederhanakan angka-angkanya terlebih dahulu. Untuk 32, ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Kemudian untuk 8, kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3. Dan 27, kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, kita bisa jawab di sebelah kanan. Berarti 32, kita tulis 2 pangkat 5, dalam kurung pangkatnya min 2 ya. Karena di situ 32 pangkat min 2. Dikali 8 pangkat 2, 8-nya kita udah ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 2. Kemudian akar dari 27, kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 27-nya 3 pangkat 3. Nah, kita ingat untuk sifat bilangan berpangkat, ketika ada suatu akar kayak gini, n, akar pangkat n dari A pangkat M, kita bisa tulis dalam bentuk pangkat dengan cara A pangkat dalam perluar ya, M per N. Sehingga untuk bentuk yang akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 nanti dalam perluar 3 per 3 ya, nanti habis tinggal 3 pangkat 1. Nah, yang ini berarti 2 pangkat min 10 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 per 3 atau 1 dalam perluar, kebetulan sama. Nah, yang ini 2 pangkat min 10 plus 6 karena perkalian 3 pangkat 1. Berarti 2 pangkat min 4 dikali 3. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? D. Kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 6. Bentuk pangkat ya. Kita ubah semua yang ada di dalam kurung terlebih dahulu menjadi bentuk pangkat positif. Kita jawab di sini. Berarti di situ ada X pangkat min 1, artinya 1/X ya, seperti soal nomor 1 tadi, ditambah 1/Y per 1/X min 1/Y pangkat min 1. Yang kita eksekusi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, karena di dalam kurung ini bentuknya pecahan, maka yang pembilang kita samakan penyebutnya dengan XY. XY dibagi X dapatnya Y ya, Y kali 1 Y. Tambah XY bagi Y dapatnya X kali 1 X. Nah, gitu. Yang penyebut juga sama, kita buat XY karena penyebut yang berbeda. XY dibagi X dapatnya Y, XY bagi Y dapatnya X. Gini semua pangkat min 1. Nah, karena penyebutnya sama, kita bisa sederhanakan ya. Jadi sisanya adalah Y plus X per Y min X pangkat min 1. Nah, kita ingat pangkat min 1 biar pangkatnya jadi positif, kita apakan? Kita balik isinya. Y min X per Y plus X pangkat 1, atau pangkatnya nggak usah ditulis. Jadi jawabannya yang mana ini? Yang C. Kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Di situ ada pangkat negatif, kita ubah dulu menjadi pangkat positif ya. Sesuai konsep tadi. Kita jawab di sini. Berarti menjadi 1 per 1 plus P pangkat 5 dikali 1 min P per 1. Kenapa dibalik? Karena biar pangkatnya jadi positif. Yang ini juga 1 plus P per P min 1 pangkat 6 gitu. Nah, kemudian ada sifat. Kita harus paham sifat ya, nggak harus hafal tapi harus paham. Ketika ada A per B pangkat N, itu artinya adalah A pangkat N per B pangkat N. Tuh, pecahan dipangkatkan sesuatu, artinya pembilang dan penyebut sama-sama dipangkatkan. Nah, berarti di sini sama aja dengan 1 pangkat 5, hasilnya tetap 1 per 1 plus P pangkat 5, kayak gitu.
Kemudian yang selanjutnya ada 1 min P pangkat 7 per 1 pangkat 7, tetap 1 ya. Yang terakhir ada 1 plus P pangkat 6 per P min 1 pangkat 6. Nah, karena ini bentuknya adalah perkalian pecahan, yang bisa disederhanakan yang sama dulu, yang ini ya. 1 plus P pangkat 6 dengan 1 plus P pangkat 5, itu karena yang satunya pembilang, satunya penyebut, bisa dibagi. 1 plus P pangkat 6 dibagi 1 plus P pangkat 5, dapatnya adalah 1 plus P pangkat 1, karena 6 dikurangi 5 ya pangkatnya. Kemudian kita masih punya 1 min P pangkat 7 per, nah ini P min 1, kita harus bikin dulu dia biar jadi 1 min P ini. Nah, P min 1 dengan 1 min P itu beda ya teman-teman, jadi ini kita keluarkan dulu min 1-nya. P dibagi min 1 dapatnya min P ya, kemudian min 1 dibagi min 1 dapatnya. Nah, ini kan udah sama nih yang dalam kurung nih, 1 min P dengan min P plus 1 itu sama, cuman ini harus kita pangkatkan dengan 6 kayak gitu. Berarti ini 1 plus P dikali 1 min P pangkat 7. Nah, ini dua komponen yang beda ya, min 1 dengan min P plus 1. Kita ingat sifat lagi, kalau ada A dikali B pangkat N, sama aja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sama halnya dengan ini, berarti min 1 pangkat 6. Kita mau tulis nggak min 1 pangkat 6 itu hasilnya tetap 1 ya, karena min 1 pangkat genap, hasilnya positif 1. Dikali dengan min P plus 1 itu sama aja 1 min P ya, pangkat 6. Jadi yang ini bisa disederhanakan, tinggal pangkatnya pangkat 1, karena 7 kurangi 6. 1 plus P dikali 1 min P, hasilnya adalah 1 kuadrat min P kuadrat. Jawabannya adalah yang B. Begitu. Lanjutkan penjelasan untuk nomor 8. Yang ditanya adalah apa tuh? P per Q. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus menyederhanakan bentuk agar bisa dicoret-coret nanti ya. Langkah pertama kita akan ubah dulu yang ini. Untuk P-nya X pangkat 3 per 2 sama X pangkat setengah. Caranya kita ambil X yang pangkatnya kecil, X pangkat setengahnya kita keluarin. X pangkat 3 per 2 dibagi X pangkat setengah adalah X pangkat 1. Dibagi ya kan, pangkatnya tinggal dikurang, 3 per 2 dikurangi setengah. Kemudian X pangkat setengah dibagi X pangkat setengah, ya X pangkat 0, X pangkat 0 artinya 1. Gini ya. Selanjutnya kita sederhanakan yang ini. Kita ambil X yang pangkatnya kecil, yaitu X pangkat min sepertiga. X pangkat sepertiga dibagi X pangkat min sepertiga, dapatnya X pangkat 2 per 3. Dikurangi 1 ya. X pangkat min sepertiga bagi X pangkat min sepertiga. Kenapa harus dibuat seperti ini? Agar nanti bisa disederhanakan dengan yang Q, gitu. Yang Q juga sama, kita ambil yang pangkat terendah, X pangkat min setengah ya. Ini kok jadi hijau? Ini X pangkat min setengah. Kita ambil X pangkat setengah dibagi X pangkat min setengah, setengah min setengah jadi X pangkat 1 ya, plus 1. Kemudian yang di sini kita ambil yang kecil X pangkat sepertiga, berarti X pangkat 3 per 3 dikurangi X pangkat sepertiga adalah X pangkat 2 per 3 min 1. Nah, dari sini kan kelihatan nih, atas bawah sama kan, nah ini bisa disederhanakan ya, seperti itu. Sehingga sisanya adalah, ini pembagian, berarti pangkatnya tinggal dikurangkan, X pangkat setengah min setengah, yang kanan X pangkat min sepertiga min sepertiga. Ini adalah X pangkat 1 dikali X pangkat min 2 per 3. Dikalikan ya, berarti 3 per 3, 1 itu boleh ditulis 3 per 3 ditambah min 2 per 3. Berarti X pangkat sepertiga. Bisa kita tulis dalam bentuk akar, pangkat dalam per pangkat luar. X pangkat 1, luarnya pangkat 3, atau dibaca akar pangkat 3 dari X, begitu.
Jawabannya yang A ya. Kita lanjutkan penjelasan untuk nomor 9 di bagian bawah sini. Di situ adalah A pangkat min 1 berarti 1/A dikali B min A. B pangkat min 1 itu kita tulis 1/B per A pangkat min 1 berarti 1/A ditambah 1/B. Nah, bisa kita tulis kayak gini ya. 1/A dikali B itu B per A min A per B dibagi dengan 1/A plus 1/B. Sama dengan nomor berapa tadi yang kita samakan penyebutnya dulu. Untuk pembilang AB dibagi A adalah B, B kali B, B kuadrat, min AB dibagi B adalah A kali A kuadrat, per, ini juga penyebutnya kita bikin AB. AB dibagi A adalah B, karena kali 1. AB bagi B adalah A. Ini penyebutnya sama, kita sederhanakan. Nah, bentuk B kuadrat min A kuadrat sesuai dengan pemfaktoran ya. Barangkali dulu waktu SMP kalian pernah dapat B, kalau difaktorin jadi B min A kali B plus A gitu. Jadi kita bisa tuliskan B kuadrat min A kuadrat itu B min A dikali B plus A per B plus A ya. Yes, ini habis, berarti tinggal B min A. Ibu di option tidak ada. Oh, jangan khawatir. B min A itu sama dengan min A plus B, kan sama ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 10. Ini hampir mirip dengan nomor 9 tadi. Jadi kita langsung bisa bentuk menjadi pecahan ya. Yang pangkat min langsung ke bawah. Jadi A per B min B per A per 1/B min 1/A dikali A per B min B per A dibagi 1/A plus 1/B. Gini ya. Sama dengan tadi, kita bikin dulu penyebutnya. Ini jadi AB untuk yang paling kiri dulu. AB bagi B itu A. Jadi ini A kuadrat, AB bagi A itu B min B kuadrat dibagi sama AB dibagi B itu A, AB dibagi A itu B dikali dengan per, ini juga AB, AB dibagi B adalah A kuadrat, AB dibagi A, B, B kali B, B kuadrat per, di sini AB A plus B. Nah, karena penyebutnya semuanya sama, ini pembagian, maka bisa disederhanakan. Nah, kita tinggal eksekusi. Yang pembilang itu A kuadrat min B kuadrat ya. Kemudian dikali A kuadrat min B kuadrat juga. Namun kita ingat A kuadrat min B kuadrat yang satunya kita akan jabarkan. A kuadrat min B kuadrat itu sama aja A min B kali A plus B ya. Seperti tadi nomor 9. Berarti yang kanan ini ibu jabarkan A min B A plus B. Yang satu, yang kiri nggak ibu jabarkan, yang kanan ibu jabarkan. Biar apa? Biar satunya bisa sederhana sama penyebutnya. A min B A plus B. Nah, ini kan jadinya habis. Hasil akhirnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, sekian pembahasan 10 soal dari ibu. Meskipun tidak lewat langsung ya, tapi semoga penjelasan ibu ini bisa diterima dengan baik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Dari ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.